Oke, selamat datang di Laboratorium Berpeta dan Ukur Tambang. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan peta atau menganalisis kemiringan layar menggunakan software ArcGIS. Nah, untuk data yang perlu disiapkan itu data raster atau TIFF. Ini caranya sama kayak di video SRTM, kita pakai Google Earth, nanti dimasukin ke Global Mapper, terus outputnya TIFF. Nah, data raster ini banyak sumbernya, bisa dari Demnas segala macam. Nah, kita sekarang pakai yang kayak SRTM aja biar lebih gampang. Langsung kita masukin datanya. Nah, data raster ini kan seperti yang udah dipelajari, yaitu menyimpan data berdasarkan grid-grid. Kalau kalian zoom, kelihatan kotak-kotak ini kan. Nah, di satu kotak ini dia menyimpan informasi tertentu. Bisa ketinggian atau bisa lainnya. Oke. Sebelum kita lanjut buat analisisnya, kita cek dulu spatial reference-nya udah benar belum. Kita klik properties, langsung ke source. Kita lihat sistem koordinatnya udah benar belum. Nah, di sini karena aku ambil di area Jogja, dia berarti masuk zona UTM 49S. Nah, semisal ini belum ada atau no special reference, kalian bisa cek di Global Mapper, itu disetting kayak di SRTM. Atau enggak kalau udah terlanjur masuk ke ArcGIS, kalian bisa langsung cari aja Define Projection. Nah, ini pakai yang data management. Tinggal kalian masukin raster kalian, terus masukin koordinat sistem yang benar. Nah, karena di sini aku udah benar, aku nggak ngelakuin hal itu. Nah, langsung aja. Pertama, buat analisis kelerengan, kita ke 3D Analysis Tools, terus ke Raster Surface. Nah, di Raster Surface ini, tools-toolsnya itu yang berhubungan dengan analisis permukaan bumi lah. Ini ada aspek, ada kontur, kontur area segala macam. Nah, di sini kita pakai yang slope untuk menganalisis kemiringan lereng tersebut. Nah, kalau udah gini tinggal masukin aja lewat sini bisa, atau mau di drag begini juga bisa. Terus ada output measurement. Output measurement ini ada dua pilihan, kita pakai yang degree aja. Kalau persen range ini biasanya buat area yang lebih kecil atau buat desain gitu. Tapi kita karena lebih general kita pakai degree aja. Namanya jangan lupa diganti. Nanti kalian bingung. Udah, aku kasih nama slopernya di sini. Langsung kita oke aja. Oh sorry, nama sloper yang nggak ada ternyata. Kita kasih kemiringan aja. Kita tunggu rendering. Di sini masih berjalan. Oke, udah. Ini dimatiin aja. Nah, seperti yang ada di sini, di area yang merah berarti menggambarkan bahwa daerah tersebut lerengnya lebih curam daripada di area yang hijau ataupun kuning. Yang hijau ini berarti lebih landai. Nah, kalian bisa lihat di sini, di bagian layer. Ini ada beberapa rentang. Dari rentang-rentang ini menggambarkan kemiringan lereng ini di berapa persen. Ini kan 0 sampai 7%, 7% sampai 11%. Nah, kita akan melakukan klasifikasi lagi biar lebih jelas dan juga lebih gampang buat analisis nantinya. Kita lanjut ke raster class. Fungsinya raster class ini kita buat klasifikasi ulang dari data yang udah ada. Nah, di sini kita pakai yang reclassify aja. Kita input raster. Ini udah, terus kita klik classify dulu. Nah, ini kita pakai yang natural break aja. Jadi nanti sistemnya yang bakal ngehitungin buat kita. Nah, di sini buat kelasnya sudah bebas. Tapi karena lereng ini kita biasanya pakai 5 aja cukup. Di break value kita bisa isi rentang yang kita mau. Aku biasanya pakai 8. Sorry. Pakai 8. 8 ini 8% ya maksudnya. 15%. 25%.
25%. Nah, di sini berarti ada kelas 8 sampai 15, 15 sampai 25, dan 25 sampai 45, dan lebih besar dari 45. Kalau udah kita oke aja. Ini dia udah bikin 5 kelas. Terus langsung kita oke aja. Tunggu rendering. Free class sudah berhasil. Dia jadi cuma ada 5 kelas. Yang tadinya ada lebih banyak. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dia datanya masih bentuk raster, masih bentuk grid-grid kotak gini. Nah, sekarang kita lakukan konversi dari data raster kita buat ke data vektor. Di sini kita pakai polygon. Kita bisa ini ditutup dulu biar nggak bingung. Bisa lanjut ke conversion tools. Nah, conversion tools ini fungsinya buat konversi data. Ini kan ada banyak, ada Excel, dari GPS, KML, segala macam. Nah, kita pilih yang uh, from raster. Nah, dari from raster kita klik raster to polygon. Raster to polygon udah kita masukin macam opsional ini kalau kalian masih kita pakai value aja karena tadi data kita masuknya ke value. Terus di sini tinggal kita ganti namanya jadi kembalian underscore polygon. Ini namanya bebas saja. Yang penting kalian ingat. Terus baru oke. Nah, di sini dia bentuknya udah polygon. Nah, kita bisa lihat juga di atribut tabelnya. Dia akan lebih banyak. Ini akan lebih banyak. Nah, grid code ini yang menggambarkan klasifikasi awal kita. Berarti kalau grid code 1 dia masuk ke kelas 1, kelas 2 seperti itu. Nah, kalau udah kita bisa hidupin editor dulu karena kita bakal mulai buat nge-dissolve. Apa sih terus fungsinya dissolve ini kita buat menyederhanakan data. Kita buka lagi atribut tabelnya. Di sini kita aja biar lebih terlihat. Nah, karena data kita banyak, ada grid-nya ada banyak, 1, 2, 3, segala macam. Ini ada 744 data, ya kan? Nah, sorry ulangi. Terus kita buat penyederhanaan dari ini kita pakai dissolve. Kita masuk ke dissolve ini di Google Processing atau kalian mau cari lewat search juga boleh. Kalian klik dissolve, masukin kemiringan polygon tadi ke grid code karena klasifikasi kita masuk ke grid code, terus langsung oke aja. Nah, di sini udah bisa kita lihat dari atribut label dia lebih sederhana daripada yang di awal sebelum kita dissolve. Nah, dia ada 744 data. Nah, kalau udah kita open atribut tabelnya, kita bakal melakukan klasifikasi dengan cara kita menambah dulu kolom di sini. Oke, kita langsung add field aja. Di sini nama pertama aku mau masukin slot persen. Tipenya kita pakai teks saja. Kita slope. Terus ke klasifikasi langsung masuk ke teks. Kalau langsung di oke aja. Nah, di Argis ini kita belum bisa edit buat masukin ini. Sebelum itu kita editor kita start edit dulu biar bisa ngedit. Nah, di sini baru kita masukin klasifikasinya. Buat yang pertama itu 0 sampai 8 derajat. Terus 8 sampai 15. 15 sampai 25. 25 sampai 45. Dan lebih besar dari 45. Oke.
Buat klasifikasi di sini kita masukin nama kelas yang kita mau masukin apa aja. Di sini kita masukin sangat landai, terus landai. Sorry, di sini kita pakai datar, datar terus landai. Di sini kita pakai agak landai, terus kita pakai curang. Di sini kita pakai sangat curang. Nah, buat fitur ini sebenarnya nggak cuma buat analisis kemiringan lereng aja. Kita juga bisa pakai buat analisis yang lain, misal buat kependudukan, terus luasan area juga bisa. Nah, kalau udah selesai, editornya kita matiin, kita save edit, kita stop editing. Nah, di sini kita udah dapat pengklasifikasian kemiringan lereng kita berdasarkan dari rentan slope-nya. Kalau udah, kita tutup, kita langsung masuk ke properties buat pengaturan warna-warnanya. Kita masuk ke simbologi. Nah, di sini kita masuk ke kategori aja. Grade field kita pakai yang klasifikasi di sini. Kita add all value. Ini kita matiin aja. Di sini kita bisa pilih mau pakai apa, terserah, banyak pilihan. Kalau aku pakai yang ini aja, kalau rem ini. Kalau udah kita apply. Nah, jadi kita udah tahu area mana yang termasuk kemiringan lerengnya curam, datar, landai, macam. Nah, udah, kalau udah bisa lanjut ke layouting seperti biasa. Seperti kemarin pas peta hidrologi relatif sama. Oke, segitu aja buat tutor kemiringan lereng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.